Misalnya Pak Anies DP 0 rupiah itu ditargetnya 230.000 tadinya. Sekarang targetnya diturunin jadi 10.000. Peminatnya 100-an yang udah akad gitu. Nah, ini apa menurut Babe ini? Kan ada partai yang hari-hari sibuk ngawasin Anies kan. Sebut nama dong. Lo gak usah sebut. Jangan dong. Kan manusia, jin aja tahu. Babe ini memang segar selalu ya Mesti ininya. gitu, kita udah tua. Kalau kita ngotot-ngotot udah tua mau kemana bro? Gitu. Tapi kan dulu Babe dikenalnya marah-marah. Yang diingat marah-marah dan marah-marah cuma satu. Gue heran kalau sampai ada orang masih mendukung Pak Ahok pada waktu itu. Jadi gimana Be? 3 periode ini menurut Babe Jadi gimana? Jadi barang jadi ini. Apa yang membuat Babe seyakin itu? Apakah nggak ada lagi? Barang jadi. Welcome to Total Politik. Jumpa lagi bersama gua Ari, dan ini sudah lama sekali kita tidak podcast politik, dan sekalinya podcast gua mendatangi seorang tamu yang sangat istimewa yang lu pada sudah tahu semua, nggak perlu gua kenalin. The one and only Babe Haikal Hasan Baras. Apa kabar Ji? Terima kasih kedatangannya di tempat Betawi kita ini. Ini kayak rumahnya si Idul Be ya. Saya ngambil dari sini. Mesti lu ngambil dari sini ke Ya sono. nanti kan bisa kameramen jago Be. Biar lu lihat ini masih asli, lu lihat begitu ceritanya. Gimana? Babe Haikal Hasan Baras. Baras ini Hadrami juga ya Be ya. Dan Baras, iya. kita biasa dengar Syihab, Alatas, Assegaf gitu. Oh gitu. Ya, ini minta tolong dijelaskan sedikit Be. Baras ini gimana nih nasabnya ini? Emang apa jarang. Jarangnya tuh karena belum terlalu lama lah tiba di bumi tercinta Indonesia ini. Kakek saya itu salah satu pelopor. Baru tahun 1876 ya, lahir 1876. Kurang lebih 1908 kalau lihat dari data itu baru tiba. Jadi waktu itu ikut bantu berjuang lah untuk membebaskan Indonesia dari penjajah. Bahkan ayah saya pernah menjadi wakil Pandu itu pramuka zaman dulu ya, mewakili Indonesia di Singapura. Itu udah membela dan mengharumkan nama Indonesia lah gitu loh. Ya, memang ada sejarahnya ya ikut dalam perjuangan kemerdekaan. Ya iya dong, kita kalau dibelah dada kita ini isinya merah putih bro. Gitu. Dan Babe nggak mau dipanggil Ustadz kan? Emang bukan Ustadz. Ya, terus banyak orang di kampung saya bilangnya Babe Ustadz semua. Silahkan aja. Mau dipanggil apa juga nggak apa-apa. Saya dipanggil apa aja boleh, asal jangan dipanggil KPK gue. Nggak ada masalah dipanggil Ustadz, dipanggil apa, silahkan. Tapi saya sendiri menyatakan bahwa saya cuma guru ngaji kampung, udah 20, hampir 30 tahun lah. Ngajarin alif ba ta sa jim ha di daerah sini. Dan itu sejak saya mulai sejak tahun 86. Sampai sekarang belum pernah putus. Alhamdulillah. Atas izin Allah sampai sekarang belum pernah putus sejak tahun 86. Alhamdulillah. Be, banyak yang nggak tahu nih Babe ini kuliahnya apa sebenarnya. Kalau dilihat dari data di internet kan pernah di Jeddah ya, tapi tidak selesai. Apa yang membuat tidak selesai? Kemudian ternyata orang IT gitu loh. Jadi ini apa sih latar belakangnya Babe Haikal Hasan dan kemudian dipanggil Ustadz, dipanggil Ustadz. Saya tuh malunya itu adalah nggak usah dipublikasi lah gitu ya, karena saya memang nggak kepengen. Saya tuh mahasiswa sampai sekarang. Beneran, saya baru aja daftar masuk lagi S1 lagi dari awal lagi di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, ambil Fakultas Hukum. Cuman karena saya udah sampai selesai S3, jadi ini mulai lagi dari awal mata kuliah MKDU kalau dulu ya, mata kuliah dasar umum saya nggak ikut. Nah, Sabtu ini kuliah lagi mulai hukum perdata. Antara ada hukum Islam, pidana dan semuanya saya mengawali lagi. Satu lagi di kuliah sarjana hukum. Tapi itulah saya nggak pernah pedulikan gelar. Saya masa bodoh gitu loh ya. Preketek sebodok teing gitu ya. Saya pernah kuliah di Australia, University nggak selesai. Di Jeddah juga dulu juga masih EDA dulu kok. Masih persiapan bahasa, Fakultas Syariah.
Syariah. juga nggak beres juga gitu loh ya. Ya ya intinya alhamdulillah S1 saya selesai di Universitas Budi Luhur informatika. S2 saya juga selesai ya, di ITB ya. Iya. Dulu masuk juga informatika ITB itu saya nggak ambil ya. Hmm. Saya ngambilnya Ma'hadul Ulum Islamiyah wal Arabiyah King Abdul Aziz Iya, gitu. Dan S3 di Malaysia ya, Ya doktornya. nggak kelar juga, kita kan spesialis nggak kelar. Kelarnya itu berafiliasi perusahaan Jakarta International Management Studies, JIMS, Jakarta Oh, International iya, Management and Sales Studies. Tapi yang saya ambil yang afiliasi dengan Kanada, urusan sales. Disertasinya juga soal itu, soal tentang apa? Karena memang sepengalaman saya kerja banyak di sales, jadi how to sell syariah produk. Oke. Pokoknya kalau tanya pendidikan hancur dah, amburadul dah, nggak usah manggil saya apapun, yang penting babe aja dah. Gitu Babe, ya. tapi maksudnya berarti Babe ini orang marketing ya sebenarnya ya. Pengalaman kerja itu di marketing, karena saya banyak di sales, marketing dan konsultan saya juga spesialis pencapai target perusahaan. Jadi Oh, perusahaan yang punya misalnya consumer produk Iya, itu mau mencapai target sales, itu undang saya sebagai konsultan untuk mencapai target sales. Itu pekerjaan saya. Itu oke. saya istilahnya cari duit Iya, dari kerja. iya. Cari duit tuh sebagai konsultan untuk spesialisasi pencapai target sales dan produktivitas. Itu yang orang susah jarang tahu. Iya. Itu dari mulai S1 juga udah kerjaan saya. Apa yang bikin Babe punya kemampuan merasa passionate gitu di bidang pemasaran itu? Be? Pengalaman. Oh, Di mana saya masuk di satu perusahaan, insya Allah saya bisa mencapai target. Karena target itu akibat. oke. Nggak usah lu pikirin. Berapa targetnya? Puyang, nggak usah pikirin. Saya robek kalau sampai saya dapat target dulu waktu menjadi sales. Misalnya sales santan bubuk Anskos gitu ya. Saya dapat target dari bos, dari supervisor atau dari manajer. Ini target ya, targetnya 1.000 karton. Itu saya robek. Saya bilang apa? Enak aja lu batasin gue mau 2.000, 3.000, jangan pakai batasin gue. Orang gila juga Babe. Itu dia. Jadi ngapain masih gue target gitu loh. Target itu buat orang kecil yang hidupnya tertaker. Gue kagak pakai. Oh. Ada komisinya deh, terserah mau ada komisi PKG, yang penting gue bisa bantu di mana gue cari makan di Mare di perusahaan ini. Gue bantu sampai maksimal, gue bantu kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Pokoknya gimana caranya gue capai target. Ternyata target itu adalah sebuah keteraturan. Oke, Itu rumusnya. Oke. How many calls per day, how many visit per day, how many flyer per day, how many email per day, how many WhatsApp per day, how many Facebook, Twitter, Instagram per day. Itu konsisten aja itu, maka automatically target lo tercapai, bro. Berarti orang korporasi banget Babe ini ternyata ya. Nah, kalau di pemerintahan gimana, Be? Misalnya Pak Anies DP 0 rupiah itu di targetnya 230.000 tadinya. Sekarang targetnya diturunin jadi 10.000. Peminatnya 100-an yang udah akad gitu. Nah, ini apa menurut Babe ini? Beda dengan dunia korporasi. Ini penuh variabel-variabel politik yang banyak banget yang sulit untuk kita similarkan atau samakan dengan dunia penjualan korporasi. Dunia penjualan jelas harga pokoknya sekian, mau untung sekian, biaya promosi sekian dan sebagainya sekian, biaya semua sekian, total sekian, maka kita jual dengan harga sekian, itu jelas. Sedangkan politik nggak begitu, bro. Kan ada partai yang hari-hari sibuk ngawasin Anies kan. Sebut nama dong. Lo nggak usah sebut. Jangan Jangankan dong. manusia, jin aja tahu. Jin aja tahu tuh partai. Tiap hari kritisin Anies, tiap saat kritisin Anies. Tapi kan bagus, Be, biar Pak Anies bener-bener serius kerjanya gitu Iya loh. bagus, cuman opini masyarakat telah terbentuk seolah-olah beginilah, begitulah gitu. Dan saya nggak komentarin soal itu karena saya akan mengganggu kinerja partai itu dan akan mengganggu pendapatan partai itu ntar. Pokoknya silakan aja mereka mainkan. Tetapi soal DP 0% itu adalah sebuah 0 rupiah. DP 0 rupiah itu sebuah kebijakan yang Bagus itu. menerobos semua batas-batas
dan ternyata ditiru kan dengan Pak Jokowi Iya, kan yang buat PNS. untuk buat PNS, untuk kendaraan bermotor apa semua gitu kan. Artinya bisa kan? Selama ini kita bayar DP gede, yang untung siapa ya? Para pemilik modal Ya, betul. kan. Gitu. Harus pemilik modal gede, lu siapin modal buat rakyat dong. Rakyat pasti nggak bakal lari kemana-mana. Dia bakal takut penjara. Dia bakal takut untuk nggak bayar. Gitu. Jadi DP 0% itu sebuah keniscayaan. 0 rupiah itu sebuah keniscayaan. Yang tinggal lu mau nggak mau ya nggak mau ya udah gitu aja, nggak usah pakai rame di sosial media gitu kan. benar. Jadi bisa kita bilang dong bahwa Pak Anies dalam hal ini masih mencoba untuk mendamaikan berbagai macam variabel yang kompleks untuk mencapai target di dalam pemerintahan gitu. Kalau saya izinkan saya bicara soal beliau karena saya cukup kenal dan dekat sekali dengan beliau. Beliau lebih suka menjawab dengan hasil kerja, tidak berdebat secara retorika atau narasi di sosial media atau di media mainstream. Dia nggak bantah, dia nggak bahas soal itu. Yang penting lihatlah dengan hasil kerja. Kan itu kan slogannya presiden juga, kerja. Ini sambung nih 2009. Udah lewat bro. Babe ini memang segar selalu ya Mesti ininya. gitu, kita udah tua. Kalau kita ngotot-ngotot udah tua mau kemana bro? Gitu. Tapi kan dulu Babe dikenalnya marah-marah. Nah sebenarnya itu framing. Oke. Kalau lihat dari 1000 tampilan saya di publik, yang marah-marah 1 atau 2. Ya tapi kan itu ingat orang langsung. Iya, tapi itu diviralkan terus. Dia kagak inget gua ngocak di ketawa. Dia nggak inget semua. Sen kiri belok kanan dia kagak inget. Yang diinget marah-marah dan marah-marah cuma 1. Gua heran kalau sampai ada orang masih mendukung Pak Ahok pada waktu itu. Nah, saya bilang lu gila aja ngedukung dengan mulut seperti itu, dengan kinerja yang seperti itu, dengan kasus-kasus yang seperti itu, juga dengan keputusan dari yang sekarang jadi wakil presiden loh, Pak Ma'ruf Amin loh, waktu itu memutuskan orang ini menista Al-Quran. Kok lu masih dukung, dan dukung itu gila-gilaan masih 44%. Yang bener aja, nah begitulah kurang lebih. Jadi kita agak emosi dikit lah begitu. Ya, ada ya. Jadi Babe itu pernah bilang di salah satu podcast juga, saya ingat Babe bilang gini, marah itu akan menghasilkan orang-orang yang tidak menerima gitu. Iya. Berarti Babe ada koreksi juga terhadap Betul diri sekali. Babe. Saya luruskan lagi, bukan soal marah itu nggak terima, saya luruskan sedikit. Jangan buka peluang untuk tidak disetujui oleh orang lain. Karena itulah awal mula jurang kita. Jadi jangan pernah buka peluang untuk membuat orang lain tidak setuju. Oke, Be. Balik lagi ke soal Pak Ahok karena Babe udah nyinggung Pak Ahok. Ya. Oh ya nggak apa-apa, beliau teman saya lah dulu. Sekarang juga Iya. Cuman nggak di aku. Bagaimana sih Babe melihat Pak Ahok hari ini gitu? Ya beliau lagi ngurus Pertamina ya. Ya kita lihat aja Pertamina untung apa kagak. Kan Dan- untung kemarin kan? Untung apa rugi? Untung. Yang jelas lo ngomongnya. Iya, untung. Serius. Iya. Kalau data gue data gue rugi nih. Beda versi nih. Nah itulah saya menggunakan analogi seperti itu, tergantung dari mana kita lihatnya. Tapi ya biarlah Pak Ahok serius membereskan Pertamina. Kalau ada mafia-mafia katanya janji akan digulung, ya kita dukung, kita doain aja gitu. Tapi politik jangan dulu dah. ada dendam nggak? Maksudnya kalau Pak Ahok dendam sama Babe dan teman-teman gitu gimana? Saya lihat itu rumor ya, yang belum bisa dibuktikan ya. Kalau itu ada omongannya seperti apa? Kalau itu ada tulisan ya nggak mungkin. Iya. Tulisan seperti apa? Kalau itu indikasi ya setiap orang boleh berpendapat. Apakah ini mainan yang dimainin oleh orang supaya tetap ada kerjaan? Saya nggak tahu juga. Kalau dibilang dendam atau nggak dendam, apakah ini ada kaitannya dengan terzoliminya yang pada waktu itu kata orang lawan daripada Ahok, yaitu Pak yang kita hormati Habib Muhammad Rizik Syihab? Apakah ke situ atau tidak? Sulit banget diprediksi. Ya ini bilang dendam lah, bilang apa, sulit diprediksi. Ada kita berasumsi. Kalau saya bilangnya move on aja deh. Buktinya
ketika Prabowo dan Jokowi bertarung dan yang menang Jokowi, kita lupakan itu, kita terus maju ke depan dan kita akuin bahwa presiden itu adalah Jokowi dan presiden bukan Prabowo, beliau seorang menteri. Kepengennya untuk Ahok dan Anies ketika Pak Anies sudah jadi gubernur, ya udah gitu loh, nggak usah ada dendam-dendaman, move on aja. Toh Pak Ahok juga sekarang udah di tempatnya di Pertamina, ya udah majuin aja Pertamina gitu aja. Kayaknya Pak Anies sama Pak Ahok nggak musuhan, yang musuhan orang di bawahnya. Ya itu maksud saya. Parah. Heeh. Gimana Be? Melihatnya Babe sendiri gimana? Ada dendam nggak? Oh enggak sama sekali. Sama pendukung Pak Ahok juga gitu? Enggak, saya undang kemari. Saya undang di Cyber TV orang-orang yang dulu mendukung Pak Ahok. Saya undang untuk dialog dan besok akan saya undang semua yang dukung Pak Jokowi 3 periode. Saya dukung kemarin semua. Bukan saya dukung, saya undang. Iya, iya. Nah, gue baru mau nanya itu, tapi beliau udah, kalau kata orang kampung gue, belum terkilat udah ketahuan gitu. Iya. Kan. Jadi gimana Be? 3 periode ini menurut Babe Jadi gimana? Jadi barang jadi ini. Apa yang membuat Babe saya yakin itu? Apakah nggak ada lagi? Barang jadi. Karena kita mesti membaca statement Pak Jokowi itu kebalikannya. Ini rumus baru nih. Rumus lain Iya, lagi nih. contoh. Iya, coba gimana? Buyback, kita mau beli lagi Indosat. Ya. Ternyata kita nggak beli lagi. Hmm. Kita buka 10 juta lapangan kerja. Artinya kita tidak buka lapangan kerja. Kita stop impor. Ternyata kita banyakin impor. Gitu. Kita tidak lagi mau hutang luar negeri. Ternyata kita hutang. Ya. Nah, jadi saya bacanya gitu. Pak Jokowi tidak lagi mau 3 periode, artinya mau. Begitu aja. Kecuali kalau Pak Jokowi bilang, saya mau 3 periode, nah artinya nggak mau. Gitu aja. Ini lain lagi di rumusnya nih. Ya, itu kan rumus canda. Rumus canda. Enggak, itu berdasarkan pengalaman. Rumus canda. Kalau faktanya adalah beliau memang tidak menghendaki. Tapi kalau, kata KSP, kalau disetujui MPR, kalau disetujui rakyat, kalau ya enggak tapi masih buka iya gitu. Ya, itu bahasa retorikanya. Nah, apa yang kira-kira membuat ide liar tersebut itu mungkin terjadi gitu menurut Babe? Saya sulit untuk mengatakan itu, tapi yang harus mengatakan itu ya ente mesti undang orang yang jadi komisaris. Yang ditunjuk oleh presiden. Siapa? Noel maksudnya, Bang Noel. Atau siapapun, saya nggak bilang Bang Noel, siapapun. Tanya tanya yang jadi komisaris yang ditunjuk sama Pak Jokowi. Lu setuju nggak Jokowi 3 periode? Ya. Itu pertama. Yang kedua, lu undang lagi orang yang dapat proyek. Dapat proyek ini, proyek itu, undang. Lu setuju nggak Jokowi 3 periode? Nah, terus kalau dibilang setuju. Nah, baru tanya alasannya apa. Nah, itu baru ketahuan. Kalau nanya gue kagak tahu gue. Yang penting saya cuma lihat bawang itu harganya udah gila-gilaan. Cabai itu udah gila-gilaan. Bagaimana orang bisa beli gitu. Beras itu numpuk, kata Pak Budi Waseso kan, Buas itu kan udah numpuk. Kok diimpor lagi gitu. Jangan-jangan ada salah pengertian antara impor dan ekspor. Jangan-jangan. Takutnya orang-orang pelaku itu nggak paham. Kita stop impor, maksudnya kita stop jangan-jangan impor maksudnya kirim barang keluar kali ya. Kalau yang bagus-bagus dipakai di dalam. Sama juga salah pengertian antara upload sama download itu kan salah juga kan. Save sama delete ya. Save sama delete juga. Di save, di delete gitu loh. Ya mungkin ada salah pengertian. Jadi kita mesti definisikan dulu baru kita bicara diskusi. Ya, nah ini masuk nih ke dagangan babi nih, bukan dagangan sih. Dagangan apa tuh? Apa namanya, karya lah, gua menyebutnya karya. Yaitu Indonesian Leaders Club, ILC. Ini mirip banget sama punyanya Bang Karni dulu gitu. Oh. Apa ada hubungannya atau Bang Karni naruh tangan bayang-bayang di sini atau gimana? Begini saudara.